Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Surat kepada orang Ibrani, pasal 12. Didikan membuktikan kasihnya, ayat 1 sampai 13. Oleh karena itu, kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita, sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah memikul salib. Maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Karena itu, pertimbangkanlah dia yang tabah menanggung bantahan seperti itu terhadap dirinya oleh para pendosa, adalah supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar hati dalam jiwamu. Ketika bergumul dengan dosa, kamu belum melawannya sampai tetesan darah. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh, jangan pula menjadi tawar hati ketika ditempelak olehnya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya, dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya? Namun jika kamu tanpa didikan, yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Selanjutnya, kita memang mempunyai pendidik, yaitu ayah jasmani kita, dan kita menghormatinya. Tidakkah kita akan lebih taat lagi kepada Bapa segala roh agar kita hidup? Sebab mereka sesungguhnya mendidik untuk beberapa waktu sesuai dengan apa yang tampak kepada mereka, tetapi dia untuk apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita mengambil bagian akan kekudusannya. Dan setiap didikan memang sepertinya tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh karena itu, kuatkanlah tangan yang terkulai dan lutut yang melemah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, supaya yang pincang tidak sampai menyimpang, malah justru disembuhkan. Seruan untuk mendengarkan Elohim, ayat 14 sampai 29. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sambil memerhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim, supaya jangan ada satupun akar kepahitan
yang tumbuh menyulitkan dan banyak orang dicemari olehnya. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang bernafsu rendah, sebagaimana Esau, yang demi sepiring makanan dia telah menyerahkan hak kesulungannya. Sebab kamu tahu pula bahwa sesudahnya ketika ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak karena dia tidak mendapatkan tempat pertobatan, sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan yang menyala dengan api, juga kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai, dan kepada bunyi sangkakala, juga kepada suara firman, yang olehnya mereka yang mendengarnya memohon agar jangan ditambahkan sepatah kata pun kepada mereka, karena mereka tidak dapat menanggung apa yang diperintahkan ini. Bahkan jika seekor binatang menyentuh gunung itu, ia akan dilempari dengan batu atau dihujani anak panah. Dan begitu mengerikannya apa yang terlihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke gunung Zion dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi, dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, kepada kumpulan dan gereja yang sulung yang telah terdaftar di surga, dan kepada Elohim, hakim semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Perhatikanlah, hendaklah kamu tidak menolak Dia yang berfirman, karena jika bagi mereka yang telah menolak Dia yang memberi peringatan di atas bumi, mereka tidak luput, terlebih lagi kita, jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, yang pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Dia sudah berjanji dengan berkata, "Satu kali lagi aku mengguncang, bukan hanya bumi tetapi juga langit." Dan ungkapan "satu kali lagi" menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang terguncangkan, karena Ia telah diciptakan agar hal-hal yang tidak terguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai kerendahan hati dan hormat. Sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan.